Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Healthy People, seiring bertambahnya usia, biasanya tubuh kita ini secara alami dapat mengalami penurunan massa dan kekuatan otot. Jika tidak dicegah dan ditangani dengan baik, kondisi ini tentunya bisa mempengaruhi keseimbangan, kemampuan bergerak, hingga kualitas hidup sehari-hari. Nah, sarkopenia ini bukan hanya tentang otot yang melemah, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa tetap hidup aktif, mandiri, dan juga sehat di usia yang sudah lanjut. Nah, ini kita akan membahasnya. Sudah hadir bersama saya dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Muhammad Fardian Mahardika. Dokter, apa kabar? Halo Mbak Lia, kabar baik. Baik, terima kasih. Saya panggil dokter Dika aja. Boleh, mungkin siap. ya. Nah, Gimana? dokter, Udah kita lagi olahraga bahas apa nih? Olahraga Minggu hari ini? ini. Minggu ini Banyak. udah Kalau olahraga saya apa aja nih? suka olahraganya lari. Oke. Kalau kan orang Indonesia suka padel juga, Iya. gitu ya. Kalau di usia lanjut tuh padel juga bisa ya, Dok ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Tapi kita secara umumnya ingin bahas terkait istilah sarkopenia yang sudah sering banyak disebut nih. Kan sarkopenia ini dikaitkan dengan penurunan massa otot di usia yang lanjut. Nah, ini sebenarnya ini proses penuaan atau emang masalah medis gitu, Dok? Atau kondisi medis tertentu sarkopenia? Siap. Jadi mungkin di masyarakat sekarang itu mengenal kata osteoporosis sudah sering. Pengeroposan dari massa tulang itu sudah sering. Tapi sarkopenia baru akhir-akhir ini nih baru tergaungkan. Jadi sarkopenia sendiri adalah suatu kondisi ketika massa otot kita mulai menyusut. Jadi memang secara alamiah after 30 atau setelah umur 30 tahun. 30 kan masih 30 muda tahun ya? dong, masih muda kan sebenarnya. Tapi after 30 tahun per dekadenya massa otot kita akan turun secara alami 3-8%. Depresiasinya ini yang dikanamakan debt collector yang bener-bener real ini ya sarkopenia ini tadi. 3-8 itu 3-8%, gede dong. Dari seluruh komposisi di tubuh. Kalau kita ngomongin masalah otot, otot itu adalah satu organ hidup yang memiliki efek ataupun fungsi berbagai macam. Otot itu yang pertama dia storage untuk gula. Jadi sekitar 70-90% after kita makan, makanan kita akan dirubah menjadi glikogen dan akan disimpan gulanya di dalam otot. Bisa bayangkan kalau misalnya storage-nya ini nggak banyak, secara otomatis gula di dalam tubuh kita akan meningkat. Betul, itulah yang akhirnya pada beberapa orang sarkopenia akan jatuh pada kondisi diabetes atau prediabetes. Dia juga bisa menurunkan resistensi dari hormon insulin yang akan juga leading ke diabetes. Belum lagi otot itu juga mengatur hormon, mulai dari hormon pertumbuhan, growth hormone, kemudian testosteron, untuk hormon cowok, kortisol, dan lain sebagainya. Belum lagi otot itu sepenting itu untuk mencokong tubuh kita. Jadi kalau misalnya Mbak Lia tahu bahwa sekarang anak-anak muda banyak yang olahraga, padel kah, lari kah, overuse dan lain sebagainya, tiba-tiba cedera dan lain sebagainya. Itu bukan hanya karena masalah mereka kurang pemanasan dan lain sebagainya, tapi juga berkaitan dengan massa otot yang tidak dilatih. Jadi otot itu adalah fondasi atau penopang dari tubuh kita. Dasar gitu kita ya. juga. Kemudian kalau semisal kita ngomongin juga masalah keradangan atau peradangan di dalam tubuh, otot itu juga bisa memulihkan suatu proses peradangan di dalam tubuh kita. Jadi otot itu adalah organ hidup yang ternyata memang efeknya sebanyak ini. Nah, kadang-kadang orang-orang ini tidak sadar bahwa tadi setelah umur 30 sudah ada depresiasi 3-8% setiap dekadenya. Tadi dihubungkan juga ketika kita nanti tua, harapannya kan tua itu bisa robust ya, bisa kuat, traveling kemana-mana ya kan ya, kita bisa menikmati gendong cucu dan lain sebagainya. Tapi ketika kondisinya sarkopenia, kondisi itu nggak bisa terjadi. Itu seperti apa sih, Dok, sebenarnya kondisinya? Kan emang penurunan ada, tapi sarkopenia itu beradanya di mana gitu? Seperti apa yang terlihat? Kalau misalnya kapan kita terlihat dan mulai gejalanya seperti apa? Jadi biasanya kalau semisal kita usia 30 tahun misalnya ataupun usia 40 tahun sudah mulai, katakanlah mulai mudah kelelahan. Kita dulu naik tangga 2-3 lantai fine-fine aja tapi udah mulai kelelahan. Kita bangun tidur udah mulai, otot ini udah mulai kram atau misalnya udah mulai kaku-kaku. Kemudian dulu kita misalnya bisa ngangkat galon atau ngangkat LPG, tapi giliran udah masuk usianya kita udah nggak bisa ngangkat berat sesuai dengan kita waktu muda dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu tanda dari sarkopenia. Tapi bukan karena emang udah tua aja gitu nggak? Bukan, jadi banyak. Jadi seharusnya tetap bisa? Tetap bisa dong. Jadi kalau misalnya dilihatnya ya, kalau misalnya
kita mulai mencoba untuk membandingkan dengan mungkin negara-negara yang memang sudah aware dengan kondisi sarkopenia dan sudah mulai nabung otot sejak di awal. Oke, jadi ada istilah sekarang nabung otot nabung nih. otot dong. Atau misalnya kalau misalnya gerakan yang coba saya inisiasi adalah muscle investor. Jadi kita investasi di otot, di muscle. Betul. Nah, kalau di negara-negara yang sudah mulai aware dengan sarkopenia dan sudah mulai nabung otot sejak mudanya, ketika mereka tua, mereka umur 80 masih bisa lari, masih bisa maraton. Pernah nggak lihat orang-orang maraton dan lain sebagainya usianya 70-80-an tahun? Walaupun ini posisi bentuk tubuhnya juga sudah seperti orang yang sudah tua. Tapi dia karena tabungan ototnya ada, jadi masih bisa melakukan kegiatan itu. Yes, benar. Jadi sarkopenia juga bukan hanya perawakannya saja yang terlihat kurus. Jadi biasanya memang kan karena massa otot itu hampir sebagian besar meliputi tubuh kita, kadang-kadang tampaknya adalah orang-orang yang kurus. Tapi ada juga yang disebut dengan obesitas sarkopenia, Mbak Lia. Jadi orangnya tampaknya gemuk, tapi pada dasarnya ototnya itu kecil banget. Oh, jadi tulang isinya lemak. Itu sama juga dengan bahayanya dengan kondisi sarkopenia. Jadi kemungkinan kalau semisal orang katakanlah misalnya after 60 yang kita sebut dengan geriatri atau populasi tua jatuh di toilet, mungkin bukan karena lantainya yang licin atau penerangannya yang kurang terang, tapi karena ototnya yang sudah mulai berkurang. Nah, ini saya menjadi banyak pertanyaan nih, Yes, Dok. boleh. Kan kalau misalnya tadi kan orang udah jompo nih, ya udahlah, emang udah usianya, nggak perlu terlalu dipaksakan lah. Kalau misalnya kata dokter tadi kan biasanya bisa naik tangga, sekarang udah nggak bisa. Ya udahlah, udah tua, jadi chill gitu kan. Tapi sekarang sebenarnya itu tidak boleh seperti itu seharusnya karena ada sarkopenia tadi. Nah, sekarang gimana tuh ngebedainnya? Ini karena faktor usia atau memang karena lelah gitu? Atau memang dia kena sarkopenia? Oke. Gimana ngebedainnya tuh, Dok? Kalau kita ngomongin bagaimana membedakan sarkopenia, maka kita ngomongin masalah bagaimana kita menegakkan diagnosa dari sarkopenia. Nah, itu dia. Kalau misalnya ada beberapa gejala yang mungkin harus menjadi alarm simptom buat orang-orang bahwa, oh mungkin saya sudah mulai sarkopenia. Jadi misalnya ketika sudah mulai terjadi penurunan dari kognitif, atau misalnya pola pikirnya, mulai cara berpikirnya mulai melambat. Atau misalnya tadi memang dia sudah mulai gampang lelah. Kemudian pada populasi-populasi yang ternyata memang sudah beresiko, contoh orang-orang dengan penyakit kronis, orang dengan diabetes, orang dengan gagal ginjal, orang dengan penyakit jantung, itu juga akan jatuh pada kondisi malnutrisi dan sarkopenia. Kemudian yang paling gampang ada beberapa kuesioner yang bisa juga untuk menegakkan kondisi sarkopenia ini tadi. Ya, yang menilai dari strength, kekuatan, kemudian assistance, butuh bantuan apa enggak, kemudian dari rise ketika dia berdiri, fall, resiko jatuhnya, dan yang paling gampang adalah ketika kita melihat dari lingkar betisnya. Tapi kan ada orang yang lingkar betisnya emang kecil aja gitu, Dok. Nah, itu nanti akan dilanjutkan. Jadi ketika screeningnya tadi seperti itu, dari gejala-gejalanya, kemudian dari kuesionernya, dan dari lingkar betis. Ketika memang laki-laki kurang dari 34 cm, dan ketika perempuan kurang dari 33 cm. Oh, 34 dan 33. 33. Kemudian kita bisa lanjutkan nih, dengan pemeriksaan berikutnya. Contoh dengan paling simpel, kalau misalnya di CFD ada yang hand grip, ngecek hand grip, kekuatan tangan, otot tangan, itu kita juga bisa ngecek. Ketika disebutkan, oh ini kelihatannya sarkopenia nih. Ketika kekuatan bagi laki-laki kurang dari 28 kilo sudah nggak kuat, atau perempuan kurang dari 18 kilo. Tapi memang untuk penegakan diagnosa pastinya, ini harus ada pemeriksaan lanjutan seperti misalnya bioelectrical impedance analysis. Yang kita di gym biasanya untuk ngecek seperti ini, untuk melihat massa otot, massa lemak, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Itu yang lebih nyata, itu yang lebih gold standarnya lah, kasarannya seperti itu. Kemudian kita juga bisa ngecek dengan DXA, semacam kayak X-ray untuk mengecek memang massa ototnya ini sudah mulai menyusut, berkurang, dan lain sebagainya. Tapi itu kan kalau misalnya emang dari awalnya bagus terus berkurang. Tapi kalau emang awalnya udah berkurang, dia udah sarkopenia dari awal atau gimana tuh, Dok? Nah, kalau semisal memang kondisinya tadi sudah mulai sarkopenia dari awal, yaitu tadi gejalanya kadang-kadang memang masking, sehingga orang-orang itu nggak akan sadar. Jadi sadarnya ketika udah usia 40-50, udah mulai lemah, udah mulai nggak robas lagi, udah mulai nggak kuat lagi, baru mereka, jangan-jangan otot saya yang masalah ya, atau jangan-jangan saya memang nggak punya cadangan otot yang kuat dan banyak ya, terutama pada perempuan, Mbak Lia. Tapi ini bisa diobatin nggak sih kira-kira? Nah, kalau misalnya pengen tahu ini kira-kira bisa diobatin atau enggak, kita masih akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama dengan Dr. Dika, dan CNN Indonesia Health akan segera kembali.
Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Fardiandika yang sebelumnya kita bahas soal sarkopenia. Nah, pokoknya intinya secara mudahnya kita ingat di tulang ada osteoporosis, kalau di otot ada bahaya sarkopenia yang mengintai. Jadi jangan cuma jaga tulangnya aja, ototnya jaga juga gitu. Tadi kalau saya udah kena bisa diobatin nggak? Kita akan bahas nanti. Sebelumnya kita lihat juga nih ada mitos fakta di tengah masyarakat yang beredar terkait sarkopenia. Ini kita bahas satu persatu ya dok. Boleh, ya. siap. Kita langsung tampilkan di sana. Nah ini nih yang pertama, dok bener nggak mitos atau fakta? Kita lihat yang di sini aja kali dok. Boleh. Ya. Orang yang rutin olahraga sejak muda kebal dari sarkopenia, pasti kebal. Kalau kebal itu mitos. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Lia, bahwa di atas umur 30 secara fisiologis atau Pasti secara ada. alami tubuh kita pasti akan ada penurunan massa otot 3-8% setiap dekadenya. Tapi kalau semisal bisa dicegah, kalau semisal olahraga sejak muda, itu benar. Jadi memang ketika kita sudah nabung otot sejak muda, maka tabungan otot kita ini akan lebih banyak nih. Sehingga ketika ada depresiasi tadi, jadi ada yang ngambil tetap kaya raya. Tetap kaya raya. Bahkan tadi yang pernah kita diskusikan di beberapa negara, contoh misalnya di Malta, itu government-nya sudah memberikan free gym membership untuk anak usia 16 sampai 21 tahun. Oh, jadi udah MBG-nya udah bukan makanan lagi, bukan, tapi nabung otot nih. Dan membentuk orang gym untuk gratis. gratis, untuk membentuk mindset bahwa oh ternyata nabung otot itu dan olahraga itu memang harus dilatih sejak dini seperti itu. Karena nanti di usia-usia di atas 30 sudah ada yang bakal depresiasi. Benar sekali. Oke, lanjut. Ini mitos atau fakta selanjutnya nih, Dok. Nah, ini sarkopenia bisa terjadi sama anak-anak nggak sih? Ini serem juga ya kalau terjadi dari anak-anak. Oke, jadi ternyata jawabannya fakta. Oh gitu? Yes. Bisa terjadi sama anak-anak? Ya, jadi ada walaupun belum 30 tahun ya? Betul, jadi ada terminologi disebut dengan sarkopenia in children. Ini adalah suatu kondisi penurunan dari massa otot yang disebabkan karena defisiensi makro dan mikronutriens. Jadi pada kondisi-kondisi anak-anak yang malnutrisi. Jadi betul. Jadi biasanya memang pertumbuhan dari ototnya tidak bisa optimal karena ternyata memang asupannya memang tidak baik. Artinya ini bisa dicegah dengan asupan tadi. Betul. Ya. Baik, selanjutnya kita bahas mitos atau fakta dokter. Nah ini sarkopenia tidak mempengaruhi fungsi otak atau kecepatan reaksi tubuh. Gimana nih dok? Jadi jawabannya adalah mitos. Oh ini mitos. Ya, jadi pada dasarnya sarkopenia itu bisa mempengaruhi kognisi atau daya pikir seseorang. Jadi kalau dikira hubungannya seperti apa nih? Jadi begini, jadi otot itu ternyata memiliki banyak hormon yang berkaitan dengan otak, dengan sel-sel di otak. Jadi ketika hormon tersebut tadi tetap bisa diproduksi dengan baik ketika kita olahraga dan nabung otot, maka kognisi di otak kita juga akan maksimal juga. Oke, baik. Betul. Selanjutnya kita yang ini penasaran nih, mitos atau fakta dok? Otot tetap bisa dilatih walaupun dan beradaptasi walaupun di usia lanjut. Fakta. Waduh, jadi walaupun kita sudah berusia lanjut jangan minder, jangan apa gitu. Bener. Ya? Jadi kalau sekarang orang tua kita ulang tahun nggak usah lagi dikadoin bunga dan lain sebagainya, kadoin membership gym aja gitu loh, atau kadoin dumbbell kecil di rumah misalnya seperti itu. Karena ternyata meskipun di usia tua pun, as long as otot itu ternyata memang distimulasi sesuai dengan beratnya, otot itu akan masih bisa tumbuh dan berkembang. Masih bisa. Jadi kalau kondisinya osteoporosisnya mengganggu gimana tuh dok? Oke, jadi pada dasarnya kan tadi ya, osteoporosis itu pasti akan terjadi juga. Pengeroposan tulang pasti akan terjadi. Tapi kalau semisal ototnya ini tadi ternyata bisa lebih menopang, maka tulang tersebut juga nggak akan instabilitas, nggak akan mudah patah seperti itu. Jadi kalau misalnya orang-orang tua nggak perlu ya yang harus mengangkat berat dan lain sebagainya. Cukup misalnya dari kondisi seperti ini, misalnya duduk, kemudian berdiri, kemudian duduk, kemudian misalnya berdiri lagi, kemudian duduk. Berdiri lagi, kemudian duduk. Itu bisa diulang katakanlah 30 sampai 50 repetisi. Seperti itu, 2 sampai 3 set. Atau misalnya dengan calf raise, betul, calf raise, menjinjit. Nah, udah ini tuh sudah ngerasa otot betisnya. Repetisinya aja yang semakin ditambah, semakin dengan Jadi jinjitnya harus gimana tuh dok? Jinjit biasa aja, dalam kondisi seperti ini. Nah, jinjit aja.
Nah, sesuai nanti kemampuannya masing-masing dari orang. Kalau misalnya ternyata memang sudah bisa, mungkin bisa ditambahkan misalnya plate di depannya. Oh, jadi sehingga lebih tinggi, lagi. betul. Misalnya isi juga tumbler dengan air mineral, dengan air misalnya seperti itu. Kemudian kita melakukan bicep curl seperti ini, atau katakanlah lateral raise seperti ini, itu sudah bisa menstimulasi otot. Atau misalnya kita dalam kondisi di dinding, kemudian kita melakukan seperti push up tapi di dinding. Itu ternyata juga sudah bisa menstimulasi otot dada dan otot lengan. Tambah Jadi, tabungan terus tiap tambah hari. terus, benar. Dan harus dilatih otot-otot tadi ya, tidak harus otot besar saja, tapi otot kecil juga harus dilatih. Lanjut, masih ada mitos dan faktanya nih, Dok. Nah, ini sarkopenia hanya dampaknya pada kekuatan otot besar seperti paha sama lengan. Iya apa enggak? Mitos atau fakta? mitos. Oh, Seperti yang tadi mitos. kita jelaskan bahwa ternyata semua otot itu ternyata berperan Bisa jadi. penting. Dan ternyata semua otot itu bisa distimulasi. Jadi tadi ya, kita tidak perlu dengan olahraga yang terlalu berat, angkat beban yang terlalu berat. Sesimpel kita misalnya mengisi tumbler dengan air, kemudian dilatih dengan lateral raise misalnya, jadi kemudian dilatih. Kalau yang berat-berat itu, nggak terlalu yang branded itu dipakai untuk boleh angkat untuk beban nabung otot ya. itu juga bisa. Jadi orang tua pun tadi yang sudah dijelaskan, nggak harus otot-otot besar saja, otot-otot kecil seperti lengan, kemudian misalnya betis, kemudian misalnya dada, itu juga bisa tetap distimulasi untuk berkembang dan kita bisa nabung otot. Kalau jalan kaki nggak termasuk dari menabung otot ya, Dok? Nah, kalau misalnya kita ngobrolin masalah jalan kaki, pada dasarnya kalau dari WHO sendiri, aktivitas fisik yang ternyata memang direkomendasikan adalah 150 menit per minggunya. Tapi WHO juga langsung meng-highlight bahwa harus dimasukkan 2 kali strengthening training atau olahraga penguat otot. Weight itu ya. Weight trainingnya. Jadi harus dimasukkan 2 kali per minggunya. Seperti itu. Dan kalau kita tadi ngobrolin masalah olahraga jalan kaki, pada dasarnya kardio gitu ya. Kardio. Saya nggak menyalahkan kardio. Kardio bagus, masuk dalam 150 menit per minggu itu udah bagus. Tapi pada dasarnya olahraga kardio saja itu tidak bisa. Tidak akan membuat kita menabung otot tadi. Betul sekali. Dan pada dasarnya jalan kaki itu nggak harus 10.000 langkah nih katakanlah. 2.500 sampai 3.000 langkah pun ternyata memiliki efek yang sangat signifikan dalam tubuh kita. Tapi tetap harus dimasukkan strengthening training atau latihan penguatan otot tadi 2 kali per minggu. Oke, jadi semuanya lengkap ya, seperti Betul makanan sekali. ada karbohidratnya, ada proteinnya, Benar. olahraga juga begitu lengkap ya. Iya, Ada bahkan lansia pun dari WHO merekomendasikan untuk memasukkan joint mobility training. Jadi seperti contoh tai chi, yoga, jadi untuk kelenturan massa otot dan juga sendi juga. Oke, tapi ini kita bicara soal pemeriksaan nih, Dok. Oke. Kita kalau misalnya untuk sarkopenia ini diagnosis atau pemeriksaannya seperti apa aja, bisa nggak sih dokter juga nanti kasih pergerakan simpelnya? Kalau misalnya dia didiagnosis sarkopenia, seperti apa kita harus latihan gitu yang simpel? Oke, tadi kalau semisal kita tadi sempat dibahas juga bagaimana menegakkan diagnosa. Kalau semisal memang sudah ada gejala-gejala tadi, Yang udah dirasakan, kelelahan, kemudian tidak sudah seperti nggak biasa, seperti ya. biasanya dan lain sebagainya. Apalagi misalnya wanita yang memang sudah mendekati menopause. Jadi wanita-wanita yang memang mendekati menopause, estrogen itu atau hormon perempuan itu ternyata berpengaruh besar terhadap perkembangan dari otot. Jadi resiko sarkopenia akan lebih tinggi kepada perempuan. Ketika tadi sudah ada gejala-gejala tersebut, kita tadi bisa melakukan screeningnya. Tadi ada kuesioner SARCF, ya, SARCF, dan juga kita juga bisa mengukur dari lingkar betis yang tadi saya jelaskan, laki-laki 34, perempuan 33. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan hand grip, kemudian bisa dilakukan dengan sit walking test, itu juga bisa. Dan untuk diagnosa pastinya tadi kita bisa melakukan dengan cara BIA atau Bioelectrical Impedance Analysis ataupun dengan DXA. Nah, Seperti itu dia, Dok. Kalau misalnya kita pengen terhindar, tadi kan dokter sudah sedikit peragakan gerakannya. Nah, ini kalau gerakan-gerakan yang simple untuk kita ya sehari-hari itu seperti apa ya, Dok? Supaya kita bisa menabung otot tapi tidak harus selalu melulu gym gitu, Dok. Oke, jadi tadi ya, kalau semisal kita nggak punya banyak waktu dan kita nggak punya alokasi dana untuk membership misalnya, itu kita bisa lakukan di rumah. Sesimpel kita misalnya angkat galon. Sesuai dengan kemampuan kita sendiri dan sesuai dengan usianya juga.
kita bisa mengisi tumbler kita dengan air mineral, kemudian kita latihan misalnya bicep curl, atau misalnya dengan lateral raise. Atau kalau gerakannya salah berpengaruh nggak sih dok? Pada dasarnya otot apapun akan tetap bisa terstimulasi. Tapi kalau misalnya salah, ya memang nanti akan beresiko untuk cedera. Maka dari itu banyak sih sekarang untuk latihan-latihan tersebut kita bisa cari di YouTube, di kanal online dan lain sebagainya, itu sudah banyak banget dicontohkan. Atau sesimpel kita misalnya push up atau misalnya plank. Kan susah dong. Ya, kalau misalnya push up susah, push up-nya bisa dengan gak harus yang kakinya lurus, tapi misalnya dengan lutut terlebih dahulu. Gitu ya. Atau misalnya push up di dinding. Kemudian misalnya plank, betul. Kalau misalnya pada usia tua biasanya saya selalu nyarankan misalnya dari duduk berdiri, atau dengan kita menjinjit. Itu ternyata sudah bisa menstimulasi otot kita. Oke, tapi tetap ada degradasi. Nah mungkin ini bisa nggak sih dok kalau misalnya untuk sarkopenia ini diperlambat dengan nutrisi? Kira-kira bisa nggak? Jawabannya kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di CNN Indonesia Health. Saya segera kembali. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Health. Kita masih bahas sarkopenia dengan Dr. Fardian Dika. Nah, ini kita tadi udah bahas dari mulai gejalanya, kemudian terapinya seperti apa, gerakan-gerakan simpelnya. Tapi kalau misalnya sarkopenia ini mau dicegah atau misalnya diperlambat begitu ya, kan tadi dicegah agak susah juga kan, diperlambat dengan adanya asupan nutrisi. Nah, kira-kira apa nih asupan nutrisi yang paling baik untuk otot kita, dok? Oke, kalau kita ngomongin masalah otot, maka salah satu makronutrients yang paling baik dikonsumsi adalah asupan dari protein. Makanya itu banyak yang suka makan telur segala macam. Betul, mulai dari ayam, telur, tempe, tahu, dan lain sebagainya yang merupakan sumber protein. Jadi dari WHO sendiri merekomendasikan untuk laki-laki usia 19 sampai 64 tahun itu sekitar 65 gram per harinya. Kalau untuk perempuan adalah sekitar 60 gram per harinya. Tapi ketika masuk usia lansia, which is di atas 60 tahun, kebutuhannya akan tinggi. Ketika kita ingin menabung ototnya lagi semakin besar, ketika kita tadi mungkin sudah bisa melatih otot kita dan menambah beban dari angkatan otot kita, maka kebutuhan proteinnya juga akan bertambah kalau kita kepingin memaksimalkan pertumbuhan dari otot kita. Jadi kita bisa meningkatkan proteinnya sampai 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Dan sumbernya banyak, bisa dari misalnya whey protein atau susu, kemudian bisa dari makanan-makanan raw food tadi seperti misalnya kedelai, kemudian tempe, kemudian ayam dan lain sebagainya, daging. Gitu. Kalau asupannya dari raw food sama yang mungkin tidak raw gitu, kayak misalnya ada vitamin atau misalnya gizi asupan yang lainnya, itu nanti kandungan ototnya berbeda nggak sih, dok? Pada dasarnya sama. Yang penting adalah kebutuhan tadi proteinnya tercukupi, maka dan stimulasi dari ototnya tadi memang bisa dimaksimalkan. Pada dasarnya pertumbuhannya sama, dan biasanya kadang-kadang dilupakan hasil tabungannya juga, tetap bagus gitu. Tetap bagus. Kadang-kadang juga yang kadang-kadang dilupakan adalah istirahatnya, Mbak Lia. Oke, jadi udah capek-capek workout kan, ini kan berarti kan istirahat. ototnya kan berarti kan udah dipecah nih. Ketika kita tidur, otot itu malah growing. Jadi ketika kita tidur malah optimalisasi pertumbuhan dari otot itu adalah ketika tidur. That's why orang yang sudah latihan beban, tidurnya harus dimaksimalkan juga. Minimal adalah 7 jam per harinya. Jadi cycle-nya makan, olahraga, tidur. Yes, makan, benar. olahraga, tidur. Nah, ketika tadi sudah tidurnya sudah bagus, stresornya tadi juga sudah bisa dikurangi. Jadi ketika kita olahraga itu endorfin keluar, dopamin keluar, epinefrin semua keluar. Itu adalah hormon-hormon yang membuat kita happy. Itulah yang kadang-kadang membuat orang-orang yang sudah kebiasaan olahraga bisa ngomong bahwa ini edik banget nih. Begitu. Karena dia melakukannya dengan senang dia juga. Melakukan gitu dengan ya, karena merasakan hasilnya. Betul banget. Karena orang-orang yang baru mulai itu kadang-kadang suka males karena belum ngerasain hasilnya, dok. Biasanya kayak gitu. Apalagi tadi kan ada pernyataan bahwa nanti di usia setelah 30 diambil. Tapi setelah berkurang ternyata masih bisa di-boost dengan olahraga. Masih bisa di-boost dan masih bisa dioptimalkan lagi. Dan tidak ada batas usianya gitu kan. Ketika sudah sampai usia apapun, lanjut pun tetap masih bisa kembali olahraga dan menabung lagi gitu ya. Betul untuk jangka ke depannya. Nah, ini mungkin yang terakhir nih, dok. Ini pesannya untuk masyarakat agar tidak
menganggap penurunan massa otot ini sebagai hal yang mungkin tidak penting begitu ya? Apa pesannya, Dok? Oke. Dari apa yang kita diskusikan tadi bahwa ternyata otot itu adalah satu organ yang vital dari tubuh kita. Bahkan ada yang mengatakan jantung kita itu ada dua, jantung di dada kita dan jantung di calf kita atau di betis kita untuk memompa. Justru betul. Betis ya? Betul, untuk memompa balik aliran darah dari kaki menuju ke jantung bagian atas. Hal-hal yang biasanya kita juga lupakan, kita selalu ngomongin masalah tulang, tapi penyokong luarnya kita nggak pernah perhatikan, yaitu otot kita. Dan semakin tua, maka tadi depresiasi atau penurunan massa otot itu mutlak terjadi. Tapi kesadaran kita untuk mulai nabung sejak dini, mengajarkan bahwa pentingnya nabung otot dan menjaga massa otot dari semenjak dini, itu ternyata sepenting itu. Begitu pula dengan pemenuhan dari nutrisinya. Jadi yuk masyarakat Indonesia mulai aware dengan massa otot kalian, mulai tabung massa otot kalian sejak dini. Oke, tapi kalau sudah nabung, ntar kalau udah masa tuanya boleh nggak ngapa-ngapain? Kalau biasanya sudah menjadi habit sih, udah nggak bisa lagi nih, katakanlah dia pasti akan craving nih, ya benar. Akan terus aktif bergerak karena biasanya di masa tuanya akan menjadi hidupnya lebih berkualitas karena kesehatannya maksimal. Betul. Gitu ya, buat apa kita misalnya kaya, kemudian kita misalnya ternyata sudah bekerja keras di masa muda, tapi ketika tua kita nggak bisa menikmati dengan kondisi yang lemah dan juga lelah terus tiap hari. Karena ternyata sarkopenia tadi. Jangan lemah, jangan lelah. Terima kasih dokter sudah berbagi ilmunya tentang sarkopenia hari ini. Sukses selalu. Dan demikianlah CNN Indonesia Health kali ini. Saya Lianita Ruhyat pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.